mengingat lagi, ini semuanya harus diingat ya. Ada satuan waktu. Masih ingat nggak? Ya. 1 menit sama dengan berapa detik? 60 detik. 60. Ini kamu hafal semuanya nih. Sebenarnya udah hafal juga ini ya. Mungkin ada yang lupa misalnya kayak 1 triwulan. 1 triwulan ini berapa? Kalau tri itu apa artinya? Kayak ini. Ya, tri itu artinya 3. Jadi 1 triwulan sama dengan 3 bulan, ya. Terus ini dihafal ini ya, 1 catur bulan sama dengan 4 bulan. 1 semester udah tahu sama dengan 6 bulan. Kemudian semuanya ini dihafal, ya. Terus 1 detik, itu 1 detiknya kalau 1 menit sama dengan berapa detik? Ini yang di atas. 60 detik, ya kan? Tapi kalau 1 detik berarti 1 per 60 menit ya, atau dibagi ya. Kemudian 1 menit sama dengan 1 per 60 jam. 1 jam sama dengan 3.600 detik ya. Itu kalau bertangga dia 1 jam sama dengan 60 menit, kemudian pindah lagi ke detik dikali lagi 60. Jadi kalau 1 jam sama dengan 3.600 detik ya. Terus ada 1 hari 1 hari sama dengan 86.400 detik. Ini dihafal. Terus untuk satuan panjang, ya satuan panjang di sini juga ini tangganya, udah pernah tahu ya, udah paham. Jadi sekarang kita cuma mengingat lagi. Kalau satuan panjang untuk 1 tangga turun kita kali berapa? Turun 1 tangga dikali berapa? 10. Dikali 10 ya. Kalau misalnya naik 1 tangga, diapakan? Dibagi 10. Dibagi 10 ya. Nah, itu aturannya untuk satuan panjang. Ya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, kemudian yang terakhir milimeter. Kemudian untuk satuan berat ya sama prinsipnya, cuman meternya diganti dengan gram. Jadi di sini ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Ya, peraturannya sama. Setiap turun 1 tangga dikali 10. Kalau naik 1 tangga dibagi 10. Nah, sekarang kalau dia turun 2 tangga berarti dikali berapa? 100. Dikali 100. Iya, kalau turun 2 tangga itu dikali 100. Kalau naik 2 tangga Kali bagi 100. Dibagi 100 ya. Oke, lanjut kita. 1 gram itu sama dengan 1000 miligram ya, karena 3 tangga turunnya ya, dari gram turun dia ke desigram, sentigram sama ke miligram. Jadi 3 tangga turun berarti dikali 1000 ya, atau dikali 10 kali 10 kali lagi 10. Oke. Terus 1 kilogram sama dengan 1000 gram, sama kayak tadi. Nah, ini di atas kilogram. Ini yang juga harus diingat ya. 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Ya, ini diingat. Kemudian yang sering lagi 1 kilogram sama dengan 10 ons. Ya, 10 ons. Berarti ons itu setara dengan apa? Ada yang tahu? 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Yang ini. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Berarti ons itu setara dengan apa? 1 ons sama dengan 1 hektogram. Ya, nah, ingat itu ya. Ons setara dengan hektogram. Oke. Kita lanjut ke satuan luas. Ya. Satuan luas di sini yang harus diingat untuk satuan luas ada pangkat 2. Kalau ini kita baca kilometer pangkat 2 ya, atau kilometer kuadrat ya.
Di bawahnya ada hektometer kuadrat atau hektometer pangkat 2 dan ini biasa dibilang orang hektar sama ya, hektometer pangkat 2 sama dengan hektar. Kemudian dekameter pangkat 2, meter pangkat 2, desimeter pangkat 2, sentimeter pangkat 2 dan milimeter pangkat 2. Nah, yang harus kita betul-betul ingat di sini karena di sini ada pangkat 2, maka satu tangga turun berarti dikali 10 pangkat 2 gitu. Ya, 10 pangkat 2 sama dengan 100. Ya, berarti satu kali turun, ya, satu kali dia turun, satu tangga turun, maka ini dikali 100. 100-nya itu sebenarnya 10 pangkat 2. Di sini kenapa ada 2? Karena di sini ada 2. Ya, karena dia termasuk satuan luas. Ya, itu ingat. Dan kebalikannya, kalau dia naik satu tangga, maka dibagi berapa berarti? 100. Dibagi 100, ya. Oke, untuk yang berikutnya satuan volume. Ya, satuan volume di sini ada pangkatnya pangkat berapa ini? Tiga. Ya, pangkat 3. Ya, ini dibilang boleh kilometer kubik atau kilometer pangkat 3. Ya, semuanya pangkat 3. Nah, artinya satu kali turun atau turun satu tangga berarti dikali berapa? 1000. Dikali 1000. 1000 itu dari mana? Dari 10 pangkat 3. Ya, nah, kenapa pangkat 3 ya? Sama kayak tadi. Karena satuannya itu ada pangkat 3-nya. Karena dia adalah satuan dari volume. Ya, itu dasarnya yang harus diingat. Ya. Terus kita lihat. Nah, ini hubungan-hubungannya tadi aja, ya. Terus untuk satuan volume selain meter pangkat 3 atau ya dari kilometer pangkat 3 tadi, boleh juga ada namanya liter, ya. Nah, ini juga diingat baik-baik ya. 1 liter itu setara atau sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Ini diingat terus nih. Ya, sering kali di ujian atau ulangan keluar, ya. 1 liter sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Ya. Kalau diubah ke mililiter sama dengan 1000 mililiter ini sama juga dibilang cc. Cc ini arti kepanjangannya sentimeter kubik, ya. Atau ini boleh juga kita bikin sama dengan 1000 sentimeter pangkat 3, ya. Karena dia cc ini sama dengan mililiter atau disatuannya namanya sentimeter pangkat 3 atau sentimeter kubik. Oke. Nah, itu diingat. Terus untuk satuan kuantitas, ya, 1 lusin itu sama dengan 12 buah. 1 gross sama dengan 12 lusin. Kalau diubah ke buahnya berarti 12 kali 12. Makanya 1 gross sama dengan 144 buah. 1 kodi sama dengan 20 helai, ya. 1 rim sama dengan 500 lembar. Ini biasa kalau untuk kertas. Kalau kita beli kertas yang banyak packing besar itu biasanya isinya 500 lembar atau dikenal dengan 1 rim, ya. Nah, ini nanti Ibu kirim ke classroom, kamu pindah ke catatan dan dihafal, ya, dihafal. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan soalnya. Oke, bentar ya. Kita lihat ke soal lagi. Buka soalnya, belum? Ada terlihat soal Ibu? Ya, oke. Ya. Nah, sekarang kita yang materi tadi kita coba masukkan ke contoh-contoh soal, ya. Nanti kamu ketemu soal-soal yang kayak gini lah. Oke, kita lihat soal yang pertama. Anto memiliki 12 buah jeruk. Sebanyak 3/4 bagian jeruknya diberikan kepada Rudi. Berapa banyak buah jeruk yang diberikan kepada Rudi? Nah, kalau ketemu soal kayak ini gimana caranya?
Oke, kita bahas ya. Anto punya berapa jeruk? 12. 12. Artinya jumlah semua jeruk ada 12 ya. 3/4 bagian diberikan kepada Rudi ya. Berarti di sini yang diberikan untuk Rudi ya, Ibu bikin di sini untuk Rudi. Yang diberikan berapa? 3/4. Ya, 3/4 diberikan kepada Rudi. Jumlah tadi semua berapa? 3/4 dari, ini kita kali ini dibilang dari ya. 3/4 dari berapa jeruk? 12. 12 ya, bikin 12-nya di sini. Sama dengan, kalau di bawah boleh juga. Ada yang bisa disederhanakan? 4 dengan 12. 4 dengan 12 bisakah kita sederhanakan? Bisa, Bu. Bisa. Sama-sama dibagi berapa? 3. Sama-sama bagi berapa? Bagi 4. 4 dibagi 4 berapa? 1. Hidupkan aja audionya, hidupkan audionya. Ya, sama-sama kita, ya. 12 dibagi 4 berapa? 3. Ya. Nah, sekarang tinggal yang di bawah sudah habis, yang di atas ada 3. Sini ada 3, berarti yang diberikan untuk Rudi sebanyak berapa? 3 dikali 3. Jawabannya berapa? 9. 9. Nah, kalau dia kali soal berupa cerita kayak gini, biasanya di bawah kita tutup dengan apa? Jadi. Kalau dia soalnya, ini mana jawabannya? 9. Ya, jadi di bawah ini kita bikin jadi apa jadinya? Banyak buah jeruk yang diberikan kepada Rudi adalah 9. Ah, bagus ya. Jadi banyak jeruk yang diberikan pada Rudi adalah 9. 9. Nggak boleh ditambah jeruk atau 9 buah juga boleh ya. Biasakan kayak gini, kalau ketemu soalnya berupa soal cerita dan di uraian, kamu harus tutup kalimatnya itu dengan jadi ya. Biar nilai yang dihasilkan itu nanti jadinya sempurna. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 2. Berapa banyak gelas 1/4 bagian dari 7 lusin? Nah, gimana caranya ini? Ini boleh dibikin dulu. Banyak gelas. Ya, banyak gelas. Sama dengan berapa gelasnya tadi? 1/4. Dari, kalau dari ini di kalimat matematika kita ubah jadi kali. Maksudnya dari kata dari itu adalah kali. Ya. Ini ada angka 7. Masukkan 7. 7-nya di sini 7 lusin. Ya. Sementara yang di sini ditanya berapa banyak. Berarti yang lusin itu juga harus kita ubah. Ya. 1 lusin tadi berapa? 1 lusin tadi sama dengan? Masih ingat? 1 lusin sama dengan berapa? 12 buah. 12 buah. Ya, ini harus diingat tadi. 1 lusin sama dengan 12 buah. Dia 7 lusin. Berarti 7 kali 12. Kayak gitu aja. Nggak usah dicari dulu berapa 7 kali 12 dulu, nggak usah. Ya, biarkan aja dulu bentuknya kayak gini. Nah, terus sama dengan, ada yang bisa disederhanakan lagi? Ada. Ya, berapa? Mirip sama yang tadi nih. 4 sama 12. 12. Sama-sama dibagi berapa? 4. Ya, oke. 4 dibagi 4 berapa? 1. 12 bagi 4. 3. Sekarang tinggal yang di atas 1 dikali 7 dikali loh, itu hilang. Ya, 7 kali 3 berapa?
21. Banyak gelas semuanya ada 21. Atau 21 gelas juga boleh. Nanti kalau kamu tutup pakai kalimat jadi, berarti jadi banyak gelas semua ada 21 gelas. Nah, oke. Kita lihat soal nomor 3. 3/5 bagian dari uang Cecep adalah 18.000. Berapa rupiah uang Cecep? Ibu mau sekarang kamu coba di bukunya masing-masing. Ya. Hidupkan videonya. Ibu mau lihat kamu kerja atau enggak. Yuk, hidupkan videonya tolong. Kerjakan. Nanti jawabannya bisa ditengok ke kamera atau di komentar. Yuk, sekarang Ibu mau hidupkan videonya. Oke, silakan dicari sebentar. Sudah dapat? Oke, Ibu mau lihat jawabannya. Kita stop bentar. Nah, sekarang hidupkan kameranya masing-masing. Ibu mau lihatkan jawaban kamu ke kamera. Ya, semuanya. Siapa yang dapat jawabannya? Halo, kok bilang? Ada dengar suara Ibu? Ada, Bu. Sudah? Oke, sekarang Ibu bilang, ada dicari yang barusan? Hah? Ada dicari jawabannya barusan nggak? Coba dijawab. Ibu tanya nih tolong dijawab ya, biar enak kita. Kalau ini nggak bisa Ibu lanjut. Kamu nggak tahu Ibu kayak mana kondisinya. Yang soal barusan itu bisa dijawab? Bisa. Nah, sekarang untuk anak Ibu yang bisa, hidupkan kameranya. Ibu mau lihat jawaban yang kamu tulis di buku, biar nampak. Tidak ada yang berani? Ayo, dicoba. Oke, Dinta bagus hidupkan bukunya. Sekarang tengokkan Ibu. Oh, kayak mana nih ya tengoknya ya, biar besar. Oh, enggak nampak sama Ibu. Kayak mana cara biar nampak besar ya? Dinda, bentar. Kenapa? Oke, gini aja, nggak bisa terlihat, nggak jelas, nggak nampak. Tulis di kolom komentar ya, tulis di chat berapa jawabannya, semuanya. Siapa yang merasa dapat hasilnya, tulis di komentarnya. Yuk, Ibu tunggu sebentar. Ayo. Habil dan nulis. Dinda, oke. Febrino. Aisyah, Arifah, Arya. Oke, Imron. Ananda. Oke, ini sama jawabannya semuanya. Ya, sekarang kita cek lagi ya.
Rehan juga. Dede. Nah, sekarang kita lihat. Tiga per 5 bagian dari uang Cecep adalah 18.000. Berapa rupiah uang Cecep? Ya, kita lihat yang 3 per 5. Berapa tadi jawabannya? 10.000 tadi. 10.000. Oh ya, hati-hati. Ini soalnya, kita lihat dulu ya. Dia maksudnya gini, 3 per 5 dari uang Cecep. Nah ini hati-hati nih. Dari kita tuliskan apa? Kali. Uang Cecep. Kita nggak tahu uang Cecep berapa. Kita bikin aja misalnya C. Ini uang Cecep. 3 per 5 dari uang Cecep adalah, sebenarnya kita bikin 18.000. Oke. Sekarang yang dia tanya uang Cecep yang C ini. Oke. Nah, aku tanya kalau dimasukkan ke logika masuk akal enggak? 3 per 5 uang Cecep itu 18.000. Mungkinkah uang si Cecep 10.000? Enggak lah. Mungkin enggak? Oke. Nah, berarti kan baik-baik kalau yang kayak gini. Ya, ini soalnya sedikit lebih setingkat, lebih sulit. Tapi sebenarnya gampang. Ya. Nah, kita lihat dulu cara yang biasanya. Nanti kita bikinkan cara yang langsungnya. Oke, sekarang perhatikan. 3 per 5 kali uang Cecep sama dengan 18.000. Kalau kita mencari uang Cecep, berarti 18.000. Ya, ini dibagi dengan ini. Harusnya penulisannya dibagi 3 per 5. Ya, sama dengan 18.000. Untuk pembagian pecahan, bagi kita ubah jadi kali. Misalnya kita balikkan ya. Bagi kita balikkan jadi kali, maka pecahan setelah itu juga harus dibalik. Jadi 3 per 5 menjadi berapa? 5 per 3. Per 3. Ya, 5 per 3. Kita balik dia. Ya, karena bagi dibalik jadi kali, maka pecahan setelah itu juga harus dibalik, dicungkir balikkan dia. Nah, baru kita ketemu ke ini sekarang. Ada yang bisa disederhanakan? Ada nggak yang bisa disederhanakan? 3 dengan 18.000 iya, bagi 3 dengan 18.000. 3 dibagi 3 1. Ini 18. Tuh. Ya, 18 dibagi 3 berapa? 6.000. Nah, karena ya ada ribuannya maka kita tulis 6.000 ya. Nah, sekarang baru nampak berapa uangnya Cecep? 6.000 dikali 5. 6 kali 5 berapa? 30. 30. Jadi uang Cecep itu semuanya adalah 30.000. Masuk akal. Kan? Uang Cecep 30.000 ya, 30.000. 3 per 5 bagian dari 30.000 tadi adalah 18.000. Ya. Nah, cara yang langsungnya kalau misalnya nanti kamu ketemu soal yang kayak gini, ya, yang ditanya lebih besar dari yang diketahui di sini, maka langsung aja dibalik. Berarti uang Cecep sama dengan, karena ini udah 3 per 5, kita balik langsung menjadi 5 per 3 kali 18.000 ya. Jadinya sama yang tadi, ini 6.000, tepatnya 30.000 ya. Oke, jadi nanti Ibu kasih soal seperti ini, tolong pengerjaannya hati-hati ya. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 4. Yanto memiliki 40 kelereng.
diberikan 1/8 bagian kepada Jeffrey. Berapa butir sisa kelereng Yanto sekarang? Nah, yuk coba bantu Ibu. Cari dulu. Tulislah soalnya di buku matematika. Kamu cari sebentar. Ya. Jadi tulis jawabannya di kolom komentar. Ayo, Ibu kasih waktu 1 menit aja. Silakan dicari. Hati-hati ya, di sini yang dia tanya adalah sisa. Bisa? Siapa yang sudah langsung boleh tulis di kolom komentarnya, di chat di bawah. Ada yang udah dapat? Oke, Dinda udah tulis. Yang lain Ibu tunggu. Abil juga, Febrino. Oke, ada 2 jawaban yang berbeda. Kita lihat nanti. Imron udah dapat. Arifah juga. Alia, oke, Rehan. Aisyah. Dede. Yang lain gimana? Oke, yuk kita coba bahas ya. Hati-hati nanti baca soal ya, karena udah soal cerita ini. Sekarang kalau salah pemahaman bisa salah jadinya ya. Kita lihat soal nomor 4. Yanto memiliki 40 kelereng. Diberikan 1/8 bagian kepada Jeffrey. Kita kasih dulu yang untuk Jeffrey. Untuk Jeffrey 1/8 bagian. Berarti 1/8 dikali 40. 40. Oke. Berapa yang untuk Jeffrey? 8 sama 40 bisa diperkecil? Bisa. Hah? 1. 40 bagi 8 berapa? 5. 5. 5. Berarti yang diberikan untuk Jeffrey berapa? 5 5. kelereng. Betul. Sudah selesai kita sampai di sini? Belum. Sudah selesai belum? Belum. Apa pertanyaannya? Baca soalnya baik-baik. Ini pertanyaannya. Berapa butir sisa kelereng Yanto? Masih ingat kalau dia tanya sisa, kita apakan? Kurang. Kurang. Ya? Jadi di sini kita bikin sisa sama dengan. Nah, kelereng Yanto semuanya tadi segini. Iya kan? Ya, sisanya berarti 40 dikurang. Ini dikasih 1/8 segini. Ke Jeffrey. Berarti 40 dikurang 5. Berapa totalnya yang dia tinggal? 35. 35 kelereng. Oke, ada yang betul? Enggak. Tidak. Belum bilang, nanti ada betul. Oke, ini cara yang pertama. Cara yang kedua bisa juga langsung. Ya, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita harus paham. Kalau dia berikan 1/8, berarti yang tinggal sama Yanto berapa per 8? Yo. Ini pecahan ya, ingat pecahan ya. Kalau diberikan Yanto ke Jeffrey sebanyak 1/8 bagian, berarti yang tinggal sama Yanto ada berapa bagian? Atau ada berapa per 8? Nah ya, oke. Kalau untuk pecahan ya, total semuanya itu berarti adalah 8/8.
8. Oke. Dia berikan sebanyak 1/8. Berarti yang tinggal sama Yanto berapa per 8? 1/8. 8/8. 8 kurang 1 berapa? 7/8. Hanya kita harus paham ini. Ini kan kita bicaranya tentang pecahan. Ya, tentang pecahan. Kalau dia punya kelereng, total semuanya itu nanti menjadi bilang bulat. Karena kalau kelereng kan nggak mungkin dipecah-pecah kan. Nah, utuhnya semuanya berarti dalam bentuk bilangan bulat. Bilangan bulatnya di sini adalah 8/8. Ya. Diberikan sebanyak 1/8 bagian. Berarti yang tinggal dia sekarang adalah 7/8. Ya. Nah, kalau kita mau sambung, yang 7/8 ini karena nanti di soal yang ditanya adalah sisa, ya, karena ditanyanya sisa, maka yang 7/8 ini yang akan menjadi fokus kita. Ya, jadi boleh nanti kamu bikin sisa sama dengan 7/8 kali jumlah kelereng semuanya 40. Ini yang kita cari. 8 dengan 40 bisa diperkecil? Bisa. Bisa, sama Bisa. ya. 8 bagi 8, 1, 40 bagi 8 dapat 5. Jadi ini langsung 7 kali 5 sama dengan 35. Di sisa yang ada sama Yanto adalah 35 kelereng. Ya, pahami baik-baik, nanti disimak lagi videonya atau pembahasan kita ini ya, biar gampang, biar ingat. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 5. Perbandingan umur seorang Budi dengan adiknya adalah 3/2. Jumlah umur mereka adalah 50 tahun. Berapa tahun umur mereka masing-masing? Nah, ini udah masuk perbandingan ya. Oke. Nah, sebelum kita kerjakan berarti kita harus tahu dulu. Di sini ada 2 orang. Ada Budi dan ada adik Budi. Ya kan? Nah, kalau dia bilang di sini perbandingan umur Budi dengan adiknya adalah 3/2. Berarti untuk angka perbandingan si Budi berapa? Yang mana Budi? 3. 3, bagus. 3, adiknya berarti 2. Nah, dari sini kita ambil jumlah perbandingannya berapa? 3 tambah 2, berapa? 5. Nah, ini jumlah perbandingan atau jumlah angka perbandingan antara umur Budi dan adiknya. Nah, kenapa kita cari jumlah? Karena di sini dia bilang jumlah umur mereka adalah 50 tahun. Ya. Nah, kalau kita disuruh mencari berapa umur mereka masing-masing, kita cari dulu. Misalnya yang pertama kita cari umur Budi. Ya. Umur Budi sama dengan angka perbandingan Budi taruh di atas 3 per jumlah perbandingan umur mereka taruh di bawah 3/5 kali jumlah umur mereka. Berapa umur mereka? 50 tahun. Ya. Nah, sama dengan ini kita cari. Oke, 5 dengan 50 sama-sama disederhanakan. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5? 10. Oke, berarti umur Budi berapa? 3 kali 10. 30 tahun Budi. Nah, sekarang kita lihat umur adik Budi. Umur adik berarti angka perbandingan adik Budi berapa? 2/5. 2/5. Ini jumlah mereka tadi ya. Dikali 50. Ya. Sama dengan sama ini. Ini 10. 2 kali 10 20 tahun. Ya, itu umur adik Budi. Nah, cara untuk membuktikan kita benar atau enggak, kita jumlahkan aja kedua-duanya. Umur Budi 30, umur adik Budi 20 tahun, berapa jumlahnya?
50. Iya kan?